Bismillahirrahmanirrahim. Permulaan turunnya wahyu. Kisah Rasul menerima wahyu pertama pada usia beliau yang genap 40 tahun. Rasulullah menerima wahyu tersebut tepatnya pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira, yaitu di Gunung Jabal Nur. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW pertama kalinya bertemu dengan malaikat Jibril, yakni malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengantar wahyu tersebut. Sedangkan peristiwa tersebut dinamakan peristiwa Nuzulul Quran, yaitu peristiwa turunnya wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Saat menerima wahyu, beliau Rasulullah SAW di sana juga membawa bekal berupa air dan roti gandum, serta beribadah di dalam gua tersebut selama 1 bulan penuh. Ketika perbekalan habis, maka beliau pulang dan mengambilnya serta kembali lagi ke dalam gua. Seperti itu seterusnya, hingga sampai kebenaran tersebut beliau dapatkan dengan datangnya malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat datang sambil berkata, "Iqra", yang artinya bacalah. Mendengar hal tersebut, maka Nabi Muhammad SAW menjawab jika beliau tidak bisa membaca. Kemudian Rasul menerima wahyu pertama saat malaikat Jibril menarik tubuh dan menutupi beliau hingga merasa kesusahan. Setelah itu beliau dilepaskan dan malaikat itu kembali lagi berkata, "Iqra", bacalah. Kembali lagi Rasulullah SAW menjawab hal yang sama. Malaikat itu kembali menarik dan mendekap tubuh Nabi Muhammad SAW hingga beliau benar-benar merasa kesusahan. Hingga pada akhirnya malaikat Jibril kembali menyuruh beliau mengucapkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq", bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal tanah. Dilanjutkan, "Iqra wa rabbukal akram", bacalah dan Rabbmulah yang paling pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perintah kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah itu Rasulullah SAW menerima wahyu pertama. Berlanjut saat Nabi Muhammad SAW merasakan seluruh tubuhnya menggigil dan ketakutan. Kemudian beliau memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya serta meminta istri tercintanya untuk menyelimutinya sampai perasaan takut tersebut hilang. Baik anak-anak, kita sudah mendengarkan kisahnya Rasulullah SAW, yaitu tentang permulaan turunnya wahyu. Nah, hikmahnya apa sih untuk kita? Hikmahnya agar kita mengetahui sejarah turunnya Al-Quran, sehingga kita bisa menjadi umat yang bisa membaca Al-Quran dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz akhiri sampai sini pembelajarannya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.